Ah, j'ai dit, c'est pas possible, j'étais dans un cauchemar. J'étais premier avec 5 secondes d'avance, ça fait 3 ans que ça m'arrive pas, ça m'arrive exactement maintenant. Et j'en pouvais plus, c'était horrible. Langsung heboh. Makin tertinggal di belakang. Motor Yamaha Vivor kembali dihantam masalah serius di Buriram, Thailand. Fabio Quartararo mengaku kecewa sampai beri pernyataan yang sangat mengejutkan ini. Simak informasi yang akan membuat kalian tercengang berikut ini. Subreklah cok. Hahaha. Tes pramusim MotoGP 2026 di Cheng International Circuit seharusnya menjadi momentum optimisme bagi kubu Monster Energy Yamaha MotoGP. Namun yang terlihat justru sebaliknya. Sorotan kamera menangkap ekspresi frustrasi dari Fabio Quartararo, bahkan sempat terekam gestur emosional di atas motor saat sesi berlangsung. Gestur tersebut bukan tanpa sebab. Ia muncul di tengah upaya Yamaha mengembangkan motor dengan unit daya baru bernama V4. Proyek ini digadang-gadang sebagai langkah besar pabrikan Iwata untuk mengejar ketertinggalan dari para rival Eropa yang dalam beberapa musim terakhir tampil dominan. Secara teknis, Yamaha mencoba menyesuaikan arsitektur mesin dengan pendekatan yang lebih sejalan dengan kompetitor. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak performa di lintasan lurus tanpa mengorbankan karakter khas Yamaha yang selama ini dikenal kuat dalam stabilitas dan kelincahan saat menikung. Namun data di Buriram berbicara lain. Dalam simulasi satu putaran cepat, para pembalap Yamaha tertinggal lebih dari 1 detik dari barisan terdepan. Sebuah selisih yang dalam dunia MotoGP tergolong signifikan. Lebih mengkhawatirkan lagi, dalam simulasi kecepatan balapan, performa motor terbaru itu bahkan dinilai belum menyamai level paket musim 2025. Quartararo tidak menutup-nutupi situasi tersebut. Ia mengakui bahwa timnya belum sepenuhnya siap menghadapi awal musim. Menurutnya, arah pengembangan memang mulai terlihat. Tetapi dari sisi murni kecepatan, mereka masih tertinggal hampir 1 detik dibandingkan performa tahun lalu di kondisi lintasan yang relatif baik. Bagi pembalap berjuluk El Diablo itu, kondisi ini memunculkan tanda tanya besar. Terlebih karena ekspektasi terhadap mesin V4 begitu tinggi sejak uji coba perdananya pada akhir musim panas lalu di Barcelona. Saat itu, respons awal dinilai cukup menjanjikan. Namun, pramusim di Thailand menghadirkan realitas berbeda. Quartararo menegaskan bahwa tim telah melakukan yang terbaik dalam sesi terakhir pengujian. Fokus mereka lebih banyak diarahkan pada penyesuaian setelan untuk memahami respons mesin baru dalam berbagai kondisi. Ia juga menyadari bahwa proses adaptasi tidak bisa instan. Perubahan teknologi besar seringkali membawa konsekuensi jangka pendek. Dalam motorsport modern, 1 langkah mundur terkadang memang diperlukan untuk menciptakan 2 langkah maju. Tetapi bagi para pembalap yang hidup dari kecepatan dan hasil instan, fase transisi seperti ini tetap memunculkan rasa kecewa. Pembalap berusia 26 tahun itu secara terbuka mengakui bahwa seluruh tim mengharapkan hasil yang lebih baik dari pramusim. Apalagi mengingat respons awal mesin baru sempat memicu optimisme internal. Kini, Yamaha tidak hanya menghadapi persoalan tenaga. Perubahan mesin turut memengaruhi karakter keseluruhan motor. Reaksi sasis, distribusi bobot, hingga respons akselerasi menjadi berbeda. Dan di level MotoGP, perubahan kecil saja dapat berdampak besar pada rasa percaya diri pembalap. Menurut Quartararo, meningkatkan tenaga saja tidak cukup. Salah satu kekuatan tradisional Yamaha, yakni kemampuan menikung, kini justru terasa melemah. Ditambah lagi dengan persoalan cengkeraman ban belakang yang belum konsisten, kombinasi tersebut membuat paket motor terasa kurang kompetitif, baik dalam time attack maupun simulasi balapan panjang. Artinya, pekerjaan rumah Yamaha jauh lebih kompleks dari sekadar mencari tambahan daya di lintasan lurus. Mereka harus menyempurnakan keseimbangan keseluruhan motor agar kembali menemukan identitas performa yang dulu menjadi ciri khasnya. Di tengah dominasi pabrikan Eropa yang semakin agresif dalam pengembangan aerodinamika dan tenaga mesin, Yamaha berada di persimpangan penting. Keputusan beralih ke konfigurasi mesin baru adalah pertaruhan besar. Dan seperti semua pertaruhan besar dalam dunia balap, hasilnya tidak selalu langsung terlihat. Musim 2026 akan segera dimulai.
Bagi Quartararo, target realistis saat ini bukan sekadar berburu kemenangan, melainkan memastikan fondasi pengembangan berada di jalur yang tepat. Kalau lihat dari data pramusim, memang kelihatan Yamaha masih jauh dari ideal. Selisih hampir 1 detik itu besar banget di MotoGP modern. Tapi saya percaya Quartararo bukan tipe pembalap yang gampang menyerah. Justru tekanan seperti ini biasanya bikin dia makin termotivasi. Menurut saya perubahan mesin itu memang butuh waktu. Jangan lupa dulu Honda juga sempat kesulitan saat ubah konsep. Yamaha mungkin lagi ada di fase transisi. Tinggal sabar dan konsisten saja pengembangannya. Yang bikin khawatir itu bukan cuma top speed, tapi katanya kemampuan menikung juga ikut menurun. Padahal itu kekuatan utama Yamaha selama ini. Kalau cornering sudah tidak jadi senjata, mereka harus benar-benar cari solusi cepat. Saya rasa ini perjudian besar Yamaha. Mereka coba samai arsitektur pesaing, tapi karakter motornya jadi berubah total. Adaptasi seperti ini tidak bisa instan. Tapi musim sudah di depan mata, waktu mereka tidak banyak. Gestur frustrasi Quartararo kemarin sebenarnya wajar. Dia juara dunia dan pasti punya standar tinggi. Kalau merasa motornya belum kompetitif, ya pasti emosional. Justru itu tanda dia masih lapar kemenangan. Kalau hampir 1 detik lebih lambat dari tahun lalu, berarti ada yang salah dalam pengembangan. Entah mapping mesin, traksi, atau distribusi bobot. Semoga tim teknis Yamaha cepat menemukan akar masalahnya. Saya tetap optimis. Kadang pramusim tidak mencerminkan performa asli saat race weekend. Bisa jadi mereka masih menyimpan setting terbaik. Kita lihat saja nanti di seri pembuka. Jujur sedih lihat Yamaha tertinggal terus. Dulu era Rossi sampai Lorenzo, Yamaha itu raja tikungan. Sekarang malah struggling. Semoga El Diablo bisa bawa mereka kembali ke papan atas. Menurut saya, Yamaha harus fokus pada keseimbangan keseluruhan, bukan cuma tenaga. Karena MotoGP sekarang itu paket lengkap. Aerodinamika, grip belakang, akselerasi, semuanya harus sempurna. Musim ini bakal berat buat Quartararo kalau gap masih sebesar itu. Tapi saya percaya dia punya skill untuk memaksimalkan apapun motornya. Sepertinya James Marin bisa jauh lebih kompetitif. Kalau lihat dari data pramusim, memang kelihatan Yamaha masih jauh dari ideal. Selisih hampir 1 detik itu besar banget di MotoGP modern. Tapi saya percaya Quartararo bukan tipe pembalap yang gampang menyerah. Justru tekanan seperti ini biasanya bikin dia makin termotivasi. Menurut saya perubahan mesin itu memang butuh waktu. Jangan lupa dulu Honda juga sempat kesulitan saat ubah konsep. Yamaha mungkin lagi ada di fase transisi. Tinggal sabar dan konsisten saja pengembangannya.